spirit dari Raden Ajeng Kartini ini harus kita pertahankan dalam segala hal. Hari ini 21 April mengingatkan pada sosok perempuan yang hari kelahirannya 21 April itu diabadikan sebagai hari pahlawan dan kita peringati bersama. Kartini yang lahir dalam keluarga bangsawan dari istri pertama. Dia adalah sosok perempuan yang sejak awal sudah berkeinginan untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap bagaimana perempuan seharusnya. Kartini pada zaman itu, di mana kondisi di keluarganya adalah tidak mengizinkan bahwa perempuan itu harus memiliki peluang yang sama dalam hal pendidikan, dalam hal aktualisasi dirinya, tapi Kartini berani berbuat untuk itu. 21 April 1879, Raden Ajeng Kartini memiliki zodiak Taurus. Tentunya banyak hal yang menginspirasi dari Raden Ajeng Kartini. Salah satunya adalah keberaniannya untuk melakukan komunikasi-komunikasi seperti di surat-suratnya yang sampai hari ini bisa kita baca kepada Abendanon. Dia menyuarakan bagaimana perempuan juga memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan. Oke. Surat-surat yang dikirimkan Kartini itu tidak sekedar bahwa dia menulis surat. Ada nilai-nilai yang dia ingin tunjukkan pada dunia saat itu bahwa ini loh, kami perempuan di sini belum mendapat kemerdekaan yang utuh. Sehingga dia menegaskannya, salah satunya adalah keberaniannya untuk membangun komunikasi dengan Abendanon dari Belanda saat itu. Yang kedua adalah bahwa Raden Ajeng Kartini saat itu mulai melakukan membangun peradabannya dengan cara dia dengan teman-temannya juga belajar membaca buku-buku saat itu yang mungkin perempuan masih sama sekali tidak diizinkan. Artinya yang pertama adalah keberanian dia melakukan diplomasi dengan Belanda, dengan orang-orang Eropa saat itu tentunya melampaui batas-batas bagaimana perempuan yang hari itu harus lakukan. Yang kedua adalah meskipun begitu, kita tahu Raden Ajeng Kartini itu kemudian menikah itu dengan seorang adipati yang sudah menikah 3 kali sebelumnya. Artinya ada pergolakan batin. Satu sisi itu kita melihat idealisme Kartini sebagai sosok perempuan untuk kegelisahan terhadap kaumnya, tapi satu sisi ternyata belenggu zaman pada saat itu sebagai sosok bangsawan dia harus takluk juga. Nyatanya beliau harus mengiyakan untuk menikah. Dalam posisi beliau adalah istri keempat karena itu pernikahan keempat dan itu tetap dilakukan. Tentu ini dua sisi yang sangat sulit untuk kita tarik pada kehidupan hari ini. Satu sisi dia akan melampaui mendobrak peradaban yang tentunya sangat terpenjara oleh keadaan pada zamannya. Banyak tokoh-tokoh perempuan yang hari ini bisa kita lihat di depan mata kita, advokat perempuan, kemudian praktisi pendidikan yang dia melakukannya tidak sederhana karena dia juga menginternalisasi nilai-nilai yang itu diambil juga dari spiritnya Kartini.
gerakan-gerakan perempuan yang itu diinisiasi oleh perempuan-perempuan hebat di Indonesia hari ini itu banyak sekali bisa kita lihat. Menurut saya bahwa spirit dari Raden Ajeng Kartini ini harus kita pertahankan dalam segala hal. Hari ini tentunya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, salah satu yang bisa kita sebut sebagai Kartini era sekarang adalah termasuk para medis, dokter. Mereka telah menyalakan lentera di tengah kegelapan, di mana semua orang sedang gelisah dan yang ada adalah kegelapan. Hari ini itu adalah Kartini masa kini. Belum lagi guru-guru yang rela berjuang di tempat yang hari ini sangat terisolir, dia juga nggak bisa pulang, apalagi efek pandemi, tapi dia tetap berjuang di jalannya. Para ibu-ibu, perempuan-perempuan, entah dia yang hari ini juga bisa kita lihat di ojek online seperti itu, juga banyak perempuan-perempuan yang ada di sana. Itu juga menurut saya adalah Kartini hari ini, karena dia berjuang keras untuk mempertahankan, menguatkan ekonomi keluarganya. Jadi Kartini hari ini bisa kita maknai siapa yang berbuat dan melakukan aktualisasi dirinya untuk memberikan kemanfaatan pada kehidupan, berarti dia telah menyalakan lentera dalam kegelapan. (24 April) adalah hari lahir Fatayat. Kita tahu Fatayat didirikan oleh sekelompok kumpulan bunyai-bunyai saat itu yang memang berharap karena melihat persoalan perempuan ini harus dijawab, salah satunya oleh perempuan itu sendiri. Menarik sekali, 21 April dan 24 April ini jaraknya cukup pendek. Saya secara pribadi sebagai perempuan tentunya, dan dalam kapasitas saya sebagai ketua pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Ponorogo sangat berharap bahwa Fatayat harus mengambil peran penting dalam rangka mengambil spirit dari Raden Ajeng Kartini. Salah satunya adalah memperkuat perannya dalam mempertahankan ketahanan keluarga, karena hari ini kita tahu angka perceraian keluarga itu sangat tinggi, apalagi di Ponorogo. Maka ini saatnya kita melakukan edukasi melalui peran kita masing-masing. Yang kedua adalah kekerasan dalam rumah tangga, baik untuk perempuan dan anak yang terjadi pada migran. Ini adalah juga persoalan yang harus segera kita tangkap dan kita respon dengan cepat. Selanjutnya kita melihat bahwa salah satu transformasi kehidupan ini itu akan sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Kita ambil di dalamnya ruang pendidikan ini sebagai sebuah ruang dinamika untuk kita berbuat lebih, sehingga harapan saya mengajak pada seluruh kader-kader Fatayat Nahdlatul Ulama, tidak hanya di Ponorogo, dimanapun berada, mari menjadi Kartini masa kini dengan terus menyalakan lentera, sehingga kehadiran kita benar-benar menjadi cahaya kegelapan bagi siapapun dan dimanapun kita berada. Saya mengucapkan selamat hari lahir Fatayat Nahdlatul Ulama ke-70. Mudah-mudahan dengan semakin matangnya usia Fatayat ini, semakin mematangkan dinamisasi gerakan-gerakan perempuan khususnya di Indonesia, bisa berkontribusi dan ikut membantu menjawab persoalan-persoalan kehidupan, baik kehidupan beragama, kehidupan berbangsa, dan tentunya kontribusi ini kita tunggu. Mari kawan-kawan, 70 tahun Allah Fatayat ini kita tunjukkan dan kita buktikan
bahwa perempuan bisa berkontribusi membangun sebuah peradaban.